Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang Chapter 2, also known as Literature Review. Last time we discussed about background, 5 paragraphs of backgrounds. Di kesempatan kali ini dan juga tidak kalah pentingnya yaitu tentang literature review, di mana terkadang literature review ini menjadi sesuatu yang cukup juga membingungkan dikarenakan dia berisi teori yang sering juga kita temukan bahwa literature review itu identik dengan kumpulan-kumpulan teori yang banyak gitu, seolah-olah nggak ada tujuannya. Okay, let's discuss one by one. First, we'll see the purpose of literature review. Memang pada dasarnya literature review itu isinya adalah semuanya teori. Tentu yang pertama tujuannya adalah we want to explain some terms. Terms yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan judul kita. Ketika kita bicara judul, tentu di dalamnya ada yang disebut dengan variables, independent, dependent variables. Nah, di literature review inilah kesempatan kita untuk menjelaskan panjang lebar tentang variables kita itu. Misalnya di effect of music towards speaking ability. Maka kita akan banyak menjelaskan tentang apa itu music, apa itu speaking, type of music, ya, purpose of speaking, and so on. Itu salah satunya. Jadi tujuannya adalah supaya readers understand what we mean with our title. Di poin ini satu hal yang paling penting adalah ketika kita ingin menulis sesuatu, tentunya di teori atau di literature review, jangan pernah beranggapan bahwa readers itu adalah seseorang yang memiliki background ilmu yang sama dengan kita. Artinya ketika kita menulis, anggaplah mereka ada orang luar. Kita menulis misalnya tentang skill, jangan anggap orang yang membacanya itu adalah orang-orang bahasa Inggris juga yang paham tentang skill itu. Anggaplah mereka misalnya orang hukum, orang ekonomi, dan sebagainya. Sehingga dengan memahami dan konsep pemikiran seperti itu, kita akan terbiasa menulis sesuatu itu dengan detail. Di sini yang saya sebut dengan terms. Sinilah kita jelaskan sedetail-detailnya apa yang kita maksud dengan judul kita, variabel-variabel di dalamnya atau ada istilah-istilah di dalamnya. Yang kedua yang sangat penting itu to convince readers. Jadi tujuan kita adalah membuat pembaca atau orang yang akan melihat penelitian kita itu menjadi yakin dengan apa yang kita buat. Bagaimana caranya? Di dunia akademik, untuk meyakinkan orang itu kita tidak bisa hanya dengan ngomong saja, ya. Berbeda dengan dunia sosial atau di pasar atau di mana. Kalau kita ngomong, kadang orang percaya saja asal kita terlihat meyakinkan atau apapun itu. Tetapi di dunia akademik, orang baru akan percaya ketika you punya teori. You ngomong A, misalnya you ngomong speaking is the most important skill in English language learning. You nggak bisa menganggap atau meyakinkan orang dengan statement seperti itu. You harus provide theories. Siapa yang bilang? Dari mana you tahu? Kalau you hanya bilang saja tanpa memprovide theories, maka orang akan anggap you bluffing. You anggap memang you nonsense. Ya. Itu hanya omong kosong dan people, terutama scholar, orang-orang di dunia akademik tidak akan percaya apa yang you katakan atau apa yang you tulis. Itulah gunanya kita membutuhkan literature review di chapter 2 ini. The third is to describe conceptual framework. Apa ini? Conceptual framework adalah ide pokok atau apa yang menjadi konsep kita secara keseluruhan. Dari sekian banyak teori yang kita temukan atau yang kita gabung-gabungkan, kita mau apa dengan teori itu? Apa yang ada di pikiran kita setelah kita membahas teori-teori tersebut?
Ini penting karena ini juga menunjukkan kemampuan kita bahwa ketika kita membahas beberapa teori, kita dianggap memahami atau tidaknya ketika kita berhasil membuat sebuah conceptual framework. Jika tidak, maka teori yang kita tulis itu akan seperti acak saja, teori-teori yang random dan tidak jelas apa tujuannya ditaruh di sana. Nah, tak kalah penting juga number 4, to acknowledge. To acknowledge artinya mengakui atau menghargai dari apa yang telah dibuat oleh orang lain. Acknowledge artinya kita mengakui bahwa apa yang kita tulis ini tidak lepas dari apa yang sudah orang lain lakukan atau katakan. Jadi di dunia akademik, ketika kita menyampaikan, membuat sebuah statement, kemudian kita didukung oleh beberapa expert yang mengatakan itu, maka di situ kita sudah acknowledge expert itu. Kita mengakui bahwa pendapat si expert itu mendukung pendapat kita. Disitulah posisi kita bahwa apa yang kita tulis itu menjadi lebih meyakinkan. Sekarang mari kita lihat what to include, apa yang harus ada di dalam sebuah literature review. Yang pertama tentunya kita butuh beberapa teori tentang general idea about research topics. Jika you sudah fokus ke sebuah skill reading misalnya, tentu you butuh sedikit pembahasan teori sebelum you menuju ke pembahasan tentang teori-teori reading. Misalnya teori tentang bahasa Inggris itu sendiri, kenapa bahasa Inggris dipelajari, dan bagaimana reading itu menjadi penting dalam sebuah English language learning. The second important is the focused theories on research variables. Ini yang sudah saya singgung di awal, research variables. Jadi dari judul kita itu, kita ada variabelnya, kemudian kita akan menjelaskan teori-teori pendukung seputar variabel kita itu. Misalnya ada judul The Implementations of Suggestopedia Methods, Teaching Methods to Improve Listening Ability. Dari judul tersebut ada dua variabel. Yang pertama Suggestopedia Methods, yang kedua adalah Listening Ability. Nah, disinilah you harus membahas tentang apa itu Suggestopedia, dan di sini tentunya bukan hanya definisi, tetapi semua hal tentang Suggestopedia, bisa prinsipalnya, bisa tentang benefits, ya, disadvantage, advantage dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan Suggestopedia. Kemudian lanjut dengan penjelasan apa itu listening ability. Bisa types of listening, purpose of listening, and so on. Lanjut number 3, detailed theories on research questions, reviewing possible answers. Apa maksudnya? Saya selalu mengatakan ke students bahwa di literature review itu juga harus memasukkan tentang jawaban dari research questions. Terus beberapa mahasiswa bertanya, kok bisa atau kok kita taruh jawaban dari sebuah research questions sedangkan research ini belum dilakukan atau baru mau akan dilakukan. Yang dimaksud adalah bukan jawaban research question you secara data, tapi secara teori. Contoh begini, the effect of, atau saya gantilah, the correlation between speaking ability and listening ability. Dari judul itu jelas yang you akan cari adalah korelasinya. Apakah speaking seseorang bagus, maka listeningnya juga bagus, atau malah speakingnya bagus, listeningnya yang tidak bagus, atau sebaliknya. Jenis penelitian seperti ini you butuh sebuah teori yang menjelaskan panjang lebar bagaimana korelasi kedua variabel itu, yaitu speaking dan listening. Karena walaupun you mencari korelasi speaking dan listening, you bukanlah orang yang pertama yang sudah melakukan penelitian semacam itu. Sudah banyak peneliti yang lain yang juga sudah melakukannya, tentu di tempat dan konteks yang berbeda.
dan mereka sudah merumuskan teorinya secara terlebih dahulu. Jadi you harus cari teori itu, melihat bagaimana korelasi antara speaking dan listening berdasarkan teori. Jadi kesimpulan number 3 ini, apapun research question you harus cari jawabannya secara teori. Ada ketemu jawabannya secara teori. Jika dia di efek, cari apa sih efeknya. Jika dia implementation, seperti apa sih implementationnya. Cari semuanya secara teori. Ini sangat penting sekali. Number 4, other related researches. Inilah kenapa penting sekali kita mencari atau melihat other related researches. Because pada prinsipnya adalah penelitian kita itu bukanlah penelitian yang pertama. Sudah beratus-ratus atau mungkin beribu-ribu orang yang sudah melakukan hal yang sama juga. Tugas kita adalah bukan mencari yang baru, tetapi melanjutkan apa yang sudah orang lain lakukan. Saya ulangi, kita itu meneliti, cuman melanjutkan apa yang sudah orang lain lakukan, bukan buat penelitian sesuatu yang baru. Baru, sangat baru, bukan. Sir, bagaimana mencari mana yang related, mana yang enggak? Sebenarnya terlalu kompleks menjelaskan ini, cuma secara simpel seperti ini. Ambil saja beberapa jurnal atau artikel atau skripsi lain boleh. Ketika judulnya itu berkaitan dengan judul you, minimal dari sisi variabelnya, maka anggaplah itu sebagai related researches. The last number 5 is theories gapping. Yang dimaksud theories gapping di sini setelah kita panjang lebar bicara tentang general theories, focus theories, dan ini kita bahas, kemudian sudah bahas related researches. Theories gapping ini adalah sebuah penjelasan you mau melakukan apa, atau apa yang you bantah dari hasil diskusi ini, atau malah apa yang you setuju dari hasil diskusi dari nomor 1 sampai 4. Itu yang kita maksud dengan gapping. Kalau tadi kita membahas tentang apa yang harus dimasukkan, sekarang kita lihat apa yang tidak, not to include, what to not include. The first one, too much definitions. Sering kita temukan literatur review itu isinya semuanya definisi saja. Itu tidak boleh. Definisi biasanya hanya dibahas di chapter 1. Operational definitions. Selain itu, tidak. Too many own opinions. Jadi, terlalu banyak pendapat sendiri tanpa mencantumkan referensi yang memadai. Atau sering membuat statement-statement yang seharusnya didukung oleh teori tapi tidak dilakukan. Jadi, lebih dominan ngomong sendiri saja terus. Lawan dari ini adalah lack of own opinion. Ada juga tulisan yang tidak ada pendapat diri sendiri. Jadi isinya teori saja, copy paste teori saja dari awal sampai akhir. Tidak ada di situ menulis pendapat sendiri, komentar atau apapun dari teori-teori yang sudah di quote. Jadi kedua ini sama-sama tidak benar. Dia harus balance, seimbang. Kita juga boleh mengeluarkan pendapat kita tentang teori, mengomentari teori, kemudian tetapi kita tidak boleh melupakan teori yang lain. For bunch of unrelated theories. Ini yang saya maksud, unrelated. Sesuatu entah alasan takut kekurangan teori atau kurang tebal ya mungkin, sehingga semua teori yang tidak ada hubungan sama sekali dimasuk-masukkan saja. Don't do that. Okay, the last is about referencing style. Referencing style ini you sudah tahu, saya yakin, itu cara menulis referensi, baik itu yang di dalam teks, in text, maupun yang untuk di belakangnya, referensi yang di paling belakang. Nah, biasanya yang orang pakai adalah, yang paling common adalah APA style. Okay. APA style ini yang paling common dipakai oleh orang banyak sebagai acuan bagaimana kita menulis referensi baik di dalam teksnya, kemudian
sekaligus juga untuk yang di reference belakangnya. Saya pikir banyak sumber-sumber untuk APA ini, cuman yang ini saya lihat paling bagus dan paling lengkap. Kalau you lihat di sini APA style, ya, ini berisi petunjuk semua tentang cara menulis referensi. Nah, you tinggal klik saja. Kalau sumbernya dari jurnal, bagaimana, ya? Kalau majalah, koran, blog, e-book, dan seterusnya. You baca saja di sini dan tinggal klik. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya apapun itu bisa dijadikan sebagai referensi selama you memiliki sumber yang terpercaya. But in my opinion, secara pribadi, saya tidak menyarankan you mengambil reference dari blog, ya, seperti WordPress atau blog.com. Oke, you tinggal baca saja ini, misalnya dari jurnal. Banyak tipe yang lain selain APA, ada yang disebut dengan ACS, ACS, American Chemical Society, widely used in chemistry and related disciplines. AGLC, AMA, AMJ, this one APA, yang saya sebut sebelumnya APA, Stanford American Psychological Association. Standard use for psychology, other discipline, social science, ya, termasuk juga education. Nah, di sini you bisa lihat begitu banyak jenis referencing. Tapi yang paling common adalah yang APA. Okay, that is all questions in WhatsApp group. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.